Halo, kembali lagi dengan saya Sami Sardo Saragi. Saya mahasiswa dari SDY MBI Depok dengan NIM 21010049. Di video kali ini saya kembali membahas tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Materi ini ada di mata kuliah saya di dasar-dasar manajemen. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih manajemen. Nah, menurut James F. Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemakaian sumber daya demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Menurut R. Kelly, manajemen adalah sebuah proses unik yang terdiri dari berbagai tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan melalui berbagai sumber daya alam maupun manusia. Dan menurut Lawrence E. Apley, manajemen adalah seni untuk mencapai suatu tujuan melalui usaha yang dilakukan bersama orang-orang lain. Sedangkan menurut F. W. Taylor, manajemen merupakan seni untuk memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara termudah dan termurah untuk melakukannya sebaik mungkin. Dasar manajemen memiliki 4 fungsi. Yang adanya adalah pertama, perencanaan atau planning. Pada dasarnya, perencanaan atau planning adalah menentukan tujuan organisasi dan merumuskan cara terbaik untuk mencapainya. Sedangkan pembuatan keputusan adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dalam memilih langkah-langkah atau tugas harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Dalam perencanaan harus memiliki batas waktu hingga kapan tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Nah, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian atau organisasi. Setelah membuat perencanaan dan menetapkan langkah-langkah atau membuat tugas-tugas untuk mencapai sasaran organisasi, fungsi manajemen selanjutnya adalah mengorganisir orang-orang yang tepat dan sumber daya lainnya untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan pengorganisasian adalah mendelegasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu ataupun kelompok yang terdapat dalam organisasi tersebut. Dalam fungsi pengorganisasian terdapat pengelompokan kegiatan dan penyusunan struktur organisasi serta menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap bagian dan sifat hubungan antara bagian-bagian tersebut dalam struktur organisasi tersebut. Nah, fungsi ketiga adalah pemimpin atau leader. Setelah menetapkan perencanaan dan mengorganisir sumber daya yang telah diperlukan, fungsi ketiga manajemen adalah pemimpin atau leader. Pemimpin dalam manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggotanya yang berada dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama dan mencapai sasaran organisasi. Seorang manajer harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi serta mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Nah, fungsi yang keempat adalah pengendalian atau kontrol. Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengendalian atau kontrol. Fungsi pengendalian ini berkaitan dengan penghimpunan informasi-informasi yang telah digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi, memantau perkembangan tugas yang telah direncanakan sebelumnya, dan mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengendalian ini. Seorang manajer selalu mengawasi jalannya suatu tugas atau kegiatan yang terarah ke pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu, apa tujuan dan manfaat dasar manajemen? Lewis dan kawan-kawan mengatakan bahwa manajemen merupakan proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, manajemen itu penting sebab pekerjaan itu berat dan sulit jika untuk dikerjakan sendiri. Perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama kelompok orang. Perubahan merupakan realita yang harus dihadapi dan organisasi. Organisasi menghadapi perubahan karena faktor eksternal dan internal yang membuat perlunya perubahan. Seperti faktor eksternal adalah contohnya perubahan kebutuhan keinginan konsumen. Yang kedua, adanya peraturan yang baru, perubahan teknologi, dan perubahan kondisi ekonomi. Nah, faktor-faktor internal contohnya seperti strategi organisasi baru, perubahan komposisi yang kerja, peralatan baru, perubahan sikap karyawan. Mengelola perubahan. Apabila sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan
pemimpin organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Penolakan perubahan. Orang-orang yang menolak perubahan karena beberapa alasan dan dengan membuat mereka paham akan pentingnya perubahan dapat membantu mengejar dan melaksanakan perubahan yang diinginkan. Orang-orang misalnya penolak perubahan yang merasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka adalah karena kepentingan pribadi. Kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Para pegawai seringkali tidak mempercayai maksud dibalik sebuah perubahan atau tidak memahami maksud sebenarnya dari gagasan sebuah perubahan. Ketiga, keharusan untuk melakukan perubahan. Banyak orang merasa tidak rela atau melakukan perubahan kecuali jika mereka merasakan adanya masalah atau krisis. Namun, banyak permasalahan yang hampir tidak tertangani sehingga para manajer harus mengenali permasalahan tersebut dan kemudian membuat orang lain menyadari pentingnya sebuah perubahan. Halangan untuk berubah. Fokus berlebih pada biaya. Kedua, kegagalan melebihi manfaat. Ketiga, kurangnya koordinasi dan kerjasama. Keempat, pengindaran ketidakpastian. Kelima, ketakutan menghadapi kerugian karena ketidakpastian. Ketujuh, penilaian dan tujuan yang berbeda. Mengelola tantangan terhadap perubahan. Teknik dalam mengurangi tantangan ini meliputi edukasi dan komunikasi. Mengelola tantangan terhadap perubahan. Orang-orang menentang perubahan akibat adanya ketidakpastian, kebiasaan, cemas akan kerugian pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan itu tidak sejalan dengan kepentingan terbaik organisasi. Dan teknik dalam mengurangi tantangan ini meliputi edukasi dan komunikasi. Mengedukasi karyawan dan komunikasi kepada mereka tentang perlunya berubah. Partisipasi memudahkan karyawan untuk ikut serta dalam proses perubahan. Fasilitasi dan dukungan. Memberi dukungan yang diperlukan karyawan untuk menerapkan perubahan. Negosiasi bertugas sesuatu dengan bernilai dan mengurangi penentang. Manipulasi dan kooptasi. Menggunakan tindakan negatif agar memberikan pengaruh. Dan koersi, menggunakan ancaman langsung dan paksaan. Dalam mengatasi penolakan perubahan, Coach and Friends Junior mengusulkan ada 6 taktik yang dipakai untuk mengatasi potensi perubahan. Mengelola tantangan terhadap perubahan. Dalam mengatasi penolakan atas perubahan, Coach and Friends Junior mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Kedua adalah partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut akan cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Keempat adalah negosiasi. Cara lain juga dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misal memelintir fakta agar tampak lebih menarik. Nah, kita dapat mengambil perusahaan yang dapat mengelola perubahan menjadi lebih baik, membuat perusahaan terus berkembang. Dari materi di atas, kita dapat mengambil contoh perubahan yang dapat mengelola perubahan dari satu perusahaan di Indonesia, yaitu adalah Google. Siapa yang tidak mengenal Google? Jasa saksi terlama yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui, kasus demonstrasi 10.000 di kota Paguyuban, pengemudi angkutan darat pada 22 Maret 2016 lalu, menuntut pemerintah untuk mengimplementasi jasa transportasi berbasis online. Telah menyeret nama besar Google ke pasaran dan reputasi perusahaan transportasi darat besar tanah air itu tercoreng. Lantaran demonstrasi yang berbunyi anarkis itu melibatkan para pengemudi taksi Google. Rekaman kamera yang menunjukkan pengemudi taksi berseragam itu sedang melakukan aksi sweeping terhadap para pengendara taksi lain yang tidak ikut dalam unjuk rasa. Dalam sekejap menjadi viral di dunia maya. Kalimat nyir-nyir, kecaman pedas hingga meme negatif yang menyindir manajemen Google yang dinilai membiarkan para pengemudi taksinya untuk ikut berdemonstrasi. Reputasi Bluebird makin terpuruk ketika media massa nasional menanyakan aksi anarkis yang berbentuk kekecewaan publik terhadap brand layanan taksi yang dikenal santun, nyaman, dan aman ini. Manajemen Bluebird cukup tanggap menghadapi krisis yang terjadi saat itu. Pada saat terjadi demonstrasi, manajemen melakukan klarifikasi di akun resmi media sosialnya.
Manajemen juga mengimbau agar supir Bluebird tidak mengikuti aksi demonstrasi dan tetap melayani penumpang. Bluebird yang sebelumnya hanya berfokus pada pelayanan di lapangan atau secara langsung, namun seiring perubahannya teknologi, persaingan dari perusahaan jasa antar lainnya, Bluebird sempat mengalami penurunan karena rata-rata pelanggannya yang beralih menggunakan layanan terjemput online yang memberikan lebih banyak kemudahan. Hal tersebut memacu perusahaan Bluebird untuk menerapkan taksi online agar bisa tetap bertahan dan bersaing pada industri layanan antar jemput. Terbukti hingga kini Bluebird masih menjadi pilihan beberapa kalangan dalam melakukan antar jemput. Bahkan Bluebird telah melakukan banyak ekspansi terhadap kendaraan yang dimilikinya, seperti memberikan armada dengan tarif argo yang lebih murah. Bahkan akhir-akhir ini Bluebird telah meluncurkan beberapa taksi dengan mobil listrik Tesla yang kedepannya akan digunakan sebagai kendaraan utama. Nah, dari Bluebird ini dapat kita lihat bahwa semuanya harus berubah. Jika ingin maju, kita harus melakukan perubahan. Sebagai penutup dan kesimpulannya, tak bisa dipungkiri setiap bisnis di era sekarang memang diharuskan bertransformasi ke arah digital dan mulai menggunakan teknologi secara efektif dalam menarik perhatian pelanggan. Karena internet tidak lagi hanya sekedar kepentingan pribadi, namun juga bisa membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh menjadi lebih besar. Hal penting yang harus Anda lakukan saat ini adalah Anda harus bisa melihat apa itu pain yang dirasakan oleh pelanggan dan apakah itu pain tersebut dapat terselesaikan dengan teknologi yang bisnis Anda gunakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan kasih kritik dan saran. Jangan lupa subscribe.